Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fitri Awalia. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah materi dari pendidikan agama dan budi pekerti Islam untuk fase E atau di kelas 10. Sebelumnya saya akan menanyakan kabar kalian dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, baik. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas materi tentang peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Baik, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kita membuka pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah berada dalam pembahasan bab 2, yaitu peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Nah, apakah yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita langsung saja kepada slide kedua, yaitu apa hubungan antara rukun iman dan syu'abul iman, di mana pada materi ini pada tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita mengetahui atau memahami apa itu syu'abul iman ya. Setelah itu kita akan membahas tentang hubungan rukun iman dan syu'abul iman. Tapi sebelumnya di sini saya ada satu buah pohon. Ya, ini anggaplah pohon. Kita membahas tentang syu'abul iman, ya. Apa itu syu'abul iman? Nah, yang saya pegang kali ini adalah sebuah pohon, ya, tanaman, gitu. Karena saya nggak ada pohon, jadi kita pakainya tanaman, ya. Nah, kita pikirkan bahwa sebuah pohon itu memiliki ranting-ranting, ya, memiliki cabang. Begitu juga dengan iman, gitu. Pada pembahasan kali ini syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Kalau diibaratkan ini adalah sebuah sebuah pohon, pohon ini adalah sebuah iman, maka ranting-ranting ini adalah cabang-cabangnya, ya, gitu. Jadi ketika kita memahami apa itu iman, maka banyak sekali cabang-cabang yang akan kita ketahui, ya, yang masuk kepada keimanan itu sendiri apa sih, gitu. Nah, sekarang apa hubungan antara rukun iman dan syu'abul iman? Yang kita tahui bahwa rukun iman sendiri ada 6, ya. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, juga iman kepada qada dan qadar. Ya, lalu apa nih hubungannya syu'abul iman dan rukun iman? Yang pertama, yang akan kita bahas ini adalah peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Ya, dari mulai meliputi apa? Dari pengertian dan dalil syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman itu apa saja, lalu apa manfaat mempelajari syu'abul iman, dan yang terakhir pembiasaan sikap. Ya, setelah kita mengetahui bahwa yang meliputi keimanan itu adalah ini misalkan. Nah, setelah itu kita pembiasaan sikap, bisakah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Nah, pengertian dan dalil syu'abul iman. Mulai dari pengertian, dalilnya, dan nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman apa saja? Yang pertama, pengertiannya. Nah, syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Adapun dalilnya, ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Lalu nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman itu apa saja? Yang pertama, nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Lalu yang kedua, ada nilai yang berkaitan dengan diri sendiri, dan juga nanti ada nilai-nilai yang berkaitan dengan manusia lain. Yang pertama, nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani Nabi dan Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan azab Allah, berharap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, apa saja poin-poin atau nilai-nilai yang berkaitan dengan diri sendiri? Ya, mulai dari berhati-hati dalam berkata-kata, menjaga farji, makan dan minum yang halal, menjaga diri dari harta haram, tidak menggunakan pakaian, hiasan, dan wadah yang dilarang, menahan diri dari perbuatan terlarang. Itu adalah dua nilai ya yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita mau menyempurnakan keimanan kita. Lalu yang ketiga ada nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman, nilai yang berkaitan dengan manusia. Kalau tadi dengan Allah dan Rasul, terus dengan diri sendiri, nah maka yang sekarang adalah dengan manusia apa saja sih? Yang pertama adalah selalu bersikap baik, tidak menyakiti orang lain, patuh pada pemerintah, berbuat adil, tolong menolong dalam kebaikan, taat dan patuh kepada orang tua, menjalin silaturahim, menghormati orang yang tua, menyayangi yang muda, berbuat baik kepada tetangga dan tamu, dan tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita melihat nilai-nilai yang berkaitan dengan syu'abul iman, ya, adakah dari poin-poin tersebut termasuk kepada diri kita? Kalau misalkan memang belum, ayo kita pelan-pelan berbuat baik, terutama kepada manusia, ya, kepada Allah, kepada diri sendiri juga kita. Mari kita berproses untuk menyempurnakan iman tersebut. Nah, macam-macamnya syu'abul iman itu apa saja? Di sini ada 3. Pertama, kaitannya adalah dengan hati, ya. Yang kedua berkaitan dengan lisan tentunya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, maka kita bahas mulai dari yang berkaitan dengan hati. Nah, banyak sekali syu'abul iman yang berkaitan dengan hati, ya, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan hati itu apa saja? Banyak sekali poinnya, ya. Di sini teman-teman bisa lihat mulai dari mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, meyakini adanya surga, sabar, meyakini adanya neraka, menghindari cinta dunia, taubat, tidak putus asa, syukur, tidak dengki, menahan diri dari amarah, berharap rahmat dan kasih sayang Allah, ikhlas, ya, tidak sombong, rendah hati. Terus apalagi di sini banyak sekali ridho, amanah, ya, beriman kepada Allah, kepada malaikat, rasul, kepada kitab, kode dan kode, termasuk kepada rukun iman, ya, yang berkaitan dengan hati, ya, dan termasuk kepada malu. Al-haya'u minal iman, termasuknya malu itu adalah salah satu ciri-ciri keimanan seseorang, gitu. Jadi ketika kita menjaga rasa malu, apalagi dari berbuat hal-hal yang dilarang, itu termasuk kepada kita mengamalkan cabang iman tersebut. Ya, selanjutnya syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Apa saja? Yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik, ya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, itu termasuknya kepada kalimat-kalimat thayyibah, yang dimana jika kita mengamalkan berarti kita juga termasuk kepada orang-orang yang memiliki dari
cabang iman tersebut. Membaca ayat Quran, ya, kita mengaji itu termasuknya kepada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Mempelajari ilmu pengetahuan, belajar, ya, menuntut ilmu itu termasuknya kepada cabang iman juga. Berdoa kepada Allah, membaca istighfar, berkata-kata yang baik, ya. Berkata-kata yang baik itu termasuknya kepada keimanan juga. Ada juga dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik, atau kalau nggak bisa berkata itu diam aja, ya. Makanya jadi salah satu keimanan gitu, katanya kita berkata-kata yang baik. Selanjutnya syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Apa saja? Banyak sekali, ya. Mulai dari apa? Menjaga kebersihan, ya. Ini termasuknya adalah hadis yang populer yang kita kayaknya hampir semua orang tahu, ya. At-tahuru syatrul iman atau an-nazafatu minal iman, ya. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman, ya. Nah, itu yang sering kita tahu. Ternyata bukan hanya itu saja yang sebagian dari iman, tapi banyak sekali yang termasuk kepada anggota tubuh. Apa saja di sini? Melaksanakan sholat fardu dan sunnah, sedekah, zakat, puasa wajib, haji, itikaf, memenuhi nazar, memenuhi sumpah, memenuhi kafarat, menjaga aurat, ibadah kurban, mengurus jenazah, membayar hutang, itu termasuk kepada cabang-cabang iman gitu. Meluruskan muamalah dan menjauhi riba, bersaksi dengan jujur, menikah, memenuhi hak keluarga, kerabat dan budak, berbuat baik kepada orang tua, pendidikan yang baik untuk anak, dan menjaga silaturahim. Itu termasuk kepada syu'abul iman atau cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Masih ada lagi. Nah, untuk anggota tubuh ini cukup banyak juga ya poinnya. Patuh kepada orang tua atau yang dituakan gitu ya, bukan hanya orang tua kandung, tapi siapapun yang memang kita tuakan, itu wajib kita patuhi atau hormati. Menjalankan pemerintahan dengan adil. Nah, ya, ini kalau kita mau jadi pemimpin, ya, harus dengan seadil-adilnya, karena itu termasuk kepada cabang iman. Mendukung penegak kebenaran, taat kepada hakim atau pemerintah yang beriman, memperbaiki muamalah, saling tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Islam, jihad di jalan Allah, menunaikan amanah, membayar utang kepada yang berhak, memberi hak tetangga dan memuliakan, mencari rezeki dengan cara yang halal, menghindari boros dan kikir. Tuh, itu termasuk juga kepada syu'abul iman, mengucapkan dan menjawab salam, mendoakan orang bersin. Nah, sepertinya ini ada yang perlu dibahas juga ya. Kalau misalkan ini kan karena memang ini pengamalannya dalam sehari-hari ya. Kalau kita dengar orang yang bersin itu harusnya didoakan ya. Bukan malah kayak, duh virus misalkan, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, tapi kita doakan ketika ada yang bersin, kita yarhamukallah atau yarhamukillah gitu. Lalu menjawab lagi, yahdikumullah. Memikirkan akibat perbuatan, tidak bercanda berlebihan. Nah, nih teman-teman yang mungkin sering bercanda berlebihan, kita kurangi bercandanya. Bercanda boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, karena apa yang berlebih-lebihan itu memang tidak baik ya, dan termasuknya kepada cabang iman. Menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, ini poin yang terakhir ini menyingkirkan gangguan di jalan adalah hal sepele sebetulnya, yang mudah sekali sebetulnya kita lakukan, tapi kadang kita masih masih acuh gitu, masih nggak terlalu peduli gitu kan. Nah, makanya menyingkirkan gangguan di jalan ataupun misalkan yang memang menghalangi, nah itu kita singkirkan ya. Termasuk kepada misalkan kita ada sampah di tempat ibadah, kita singkirkan karena itu termasuk kepada cabang iman gitu. Apa sih manfaatnya mempelajari syu'abul iman itu? Kalau kita mempelajari ini tentu ada kebaikan, ada manfaat ya. Segala sesuatu yang kita pelajari, apalagi tentang ilmu agama gitu, tentu itu membawa
kebaikan, ada hikmah, ada manfaat di baliknya. Yang pertama adalah mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman, ya, rukun iman yang 6 tadi. Kita semakin keyakinannya semakin kokoh. Lalu yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Rukun Islam itu yang 5 berarti ya. Terus memiliki akhlak mulia. Ketika kita tahu, oh ternyata menyingkirkan barang di jalan itu sebagian dari iman. Oh ternyata kita kalau berkata-kata yang baik itu sebagian dari iman. Oh ternyata kalau kita punya rasa malu ketika kita mau berbuat yang memang tidak sepatutnya, itu adalah sebagian dari iman. Maka ini bisa menjadi rem juga gitu. Ketika kita mempelajari syu'abul iman, cabang-cabang iman, itu kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan gitu. Pembiasaan sikapnya, ya, sikap yang kita harus tanamkan dalam kehidupan setelah kita mempelajari syu'abul iman itu apa? Yang pertama sikap disiplin, yang kedua sikap jujur, lalu yang ketiga sikap bertanggung jawab. Cara membiasakan sikap disiplin itu seperti apa? Yang pertama, segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri. Kita mulai segala sesuatunya itu dari diri sendiri. Ya, lalu yang kedua memulai dari hal-hal yang kecil dulu saja gitu. Lalu yang ketiga menguatkan niat untuk disiplin dalam beraktivitas. 4, menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang 5, fokus pada target dan tujuan ya. Jadi kita kalau membiasakan sikap disiplin tersebut, apapun yang memang kita yang akan kita tuju gitu, yang akan kita fokuskan, insya Allah itu akan lebih tertata lagi. Lalu yang kedua adalah cara membiasakan sikap jujur itu seperti apa sih? Yang pertama, menjadikan nilai-nilai jujur sebagai prinsip hidup ya. Ketika hidup itu kita harus punya prinsip, maka salah satunya itu adalah kejujuran gitu. Karena memang di zaman sekarang apalagi mencari orang yang jujur itu tidak mudah gitu. Maka ketika kita menjadi salah satunya dari orang jujur tersebut, insya Allah hidup kita akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat, akan lebih berkah seperti itu. Yang kedua, bertekad menghindari kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Itu ya. Yang ketiga, menunaikan tugas dengan integritas tinggi. 4, berkomitmen untuk selalu jujur dan berinteraksi dengan sesama. Meningkatkan kualitas diri, mencari cara untuk selalu jujur dan menjadi teladan dalam kejujuran. Yang terakhir ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya risiko berbuat jujur. Dan yang terakhir, ini cara membiasakan bertanggung jawab. Seperti apa berarti? Yang pertama, ingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, atau bahkan mungkin besok, semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya di kemudian hari. Maka kita sebagai manusia tentunya harus lebih berhati-hati lagi dalam berbuat sesuatu, apalagi yang memang merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, segera menyelesaikan tugas, tidak menunda-nunda gitu ya. Selagi kita bisa kerjakan hari ini, jangan menunggu besok, seperti itu. 3, menjadikan konsisten sebagai prinsip hidup. Baik, teman-teman semuanya, itu adalah pembahasan materi kita kali ini tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Kita sudah mempelajari mulai dari pengertiannya, macam-macam, manfaat, sampai pembiasaan sikapnya harus seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita pelajari hari ini tentunya kita bisa ambil segala kebaikannya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk banyak orang ya. Mungkin itu saja yang saya bahas atau yang saya sampaikan kali ini. Adapun kesalahannya itu murni saya kekurangan sebagai manusia, dan juga kelebihannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.